Oke, assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum semuanya, selamat malam. Dan di video kali ini gue mau kasih tahu gimana cara prakteknya pakai cara praktek Mikrotik untuk menghubungkan klien Windows 7 ke internet dan konfigurasi bandwidth manajemennya itu atau simple queue. Ya, konfigurasi simple queue dan internet. Oke, pertama-tama ini ada bahan prakteknya. Dan pastikan PC-nya itu udah 64 bit. Caranya gini, buka aja Windows Run, Windows L, Windows Alt, lalu ketik aja di sini dxdia. Nanti dia bakal muncul informasi singkat untuk PC-nya. Nah, di sini PC atau laptop kalian itu harus 64 bit dulu. Minimal 64 bit OS-nya. Oke, kalau udah 64 bit, aktifkan juga fitur virtualisasinya. Kalau pakai Intel itu namanya Intel VT atau Intel Virtualization Technology. Kalau AMD dia pakai AMD VTM. Nah, lalu ini bahan prakteknya. Ini udah gua taruh di desktop bahan prakteknya. Lalu di sini ada dua VMware player. Nah, VMware playernya ini ada dua versi, ada versi 16 dan versi 15. Nah, kalau versi 16 ini untuk Windows 8 dan Windows 10. Kalau versi 15 ini bisa untuk Windows 8, Windows 10, dan Windows 7. Jadi dia support Windows 7. Yang versi 15 ini support Windows 7. Versi 16 dia nggak support Windows 7. Nah, ini kan gua OS-nya pakai Windows 7 untuk praktekin ini. Jadi gua bakal pilih yang ini versi 15. Install dulu firmware-nya. Oke, dia lagi preparing untuk install. Oh ya, pastikan juga PC-nya udah terhubung ke internet ya. Bisa dicek dengan cara ini. Buka CMD-nya lalu ping google.com. Dia udah bisa ping Google belum? Kalau udah bisa ya udah, berarti internetnya udah ada gitu. Kalau belum bisa ya konekin dulu lah ke internet. Kan ini Mikrotiknya mau dikonek ke internet, jadi PC-nya atau laptopnya ya harus konek internet juga biar nyambung gitu. Tunggu, dia lagi installing. Sebentar, gue mau cek ini ya, mau cek recordingnya jalan apa enggak. Sebentar. Oke, jalan. Di sini gue praktekinnya pakai ini ya, pakai virtual machine, nggak pakai komputer gue yang asli. Kenapa? Karena komputer gue yang asli itu OS yang asli yang Windows 10 itu udah ada VMware Workstation Pro-nya. Ini tinggal next saja. Jadi kalau gue install yang playernya nanti error jadinya tabrakan. Nggak error sih, cuman ya tabrakan aja, jadi nggak enak gitu. Nggak bisa praktekin langsung di situ. Jadi praktekinnya pakai OS baru yang belum ada VMware Workstation Pro-nya untuk pakai VMware Workstation Player-nya. Karena yang Pro itu harus bayar ya. Kalau yang Player enggak, ini gratis. Next saja. Ini nggak usah dicentang, biarin aja. Lalu ini next juga. Tinggal next aja gitu. Install. Kayak biasa, install biasa. OS tinggal tungguin dulu. Nah, di sini di folder bahan prakteknya nanti ada Winbox. Nah, ini Zoom. Ya, nanti kan buat video call juga kita. Buat meeting untuk presentasinya enggak, presentasinya Google Meet. Pokoknya untuk diskusi nanti pakai Zoom dan untuk buat video pakai Zoom. Lalu Bittest ini untuk ngetes speednya. Bittest ini keluaran software dari Mikrotik. Jadi dia sedikit lebih kompleks sih.
nggak kayak speed test biasa. Ah, nanti gue bakal ini deh, bakal masukin ini juga, speed test yang biasa, speed test by Okla. Kalau misalkan nggak mau ribet, pakai speed test Okla juga bisa kok. Tahu ya, dia lagi ini installing di bahan praktek. Nah, kalau nggak ini, kalau males pakai B-test bisa pakai speed test Okla. Biasanya pakai webcam ya, speed test Okla gitu. Nah, kalau kalau ini udah ada aplikasinya, jadi tinggal install aja aplikasinya. Gampang. Ini gue taruh di folder ini, speed test by Okla-nya, di folder bahan praktek. Tunggu dulu. Oke, sip. Dia speed test by Okla. Dia lagi install yang ini dulu, VMware Workstation, VMware Workstation 15 player. Nah, nanti yang versi 16 tampilannya mungkin agak sedikit beda, tapi settingannya sama yang lain-lain masih sama kok. Cuman ya tinggal diikutin aja. Di sini gue pakai yang 15, tapi kalau kalian Windows 10, Windows 8 mau pakai yang 15 ngikutin kayak di video ini, nggak apa-apa, bisa juga kok. Bisa. Pokoknya yang penting 16 itu versi 16 dia nggak support buat Windows 7. Udah itu aja. Tunggu. Oh ya ini. Ya emang nggak bisa kalau ini. Ya kan? Yang tadi gue kepencet yang install yang 16 ini. Jadi emang tadi ada dialognya kalau yang 16 ini nggak bisa diinstal di Windows 7. Yang bisa cuma 15. Yang 15 udah keinstal. Tunggu dulu ya. Dikit lagi. Belum selesai. Lama sih. This way. Please wait while the setup results installs firmware version 15 player. Oke. Nah, dia bakal install network drivers-nya juga untuk virtual network. Karena network virtualnya tuh butuh adapter gitu buat kirim-kirim di internal gitu. Internal OS. Jadi ya ini virtual mesin ini anggap aja ini laptop kalian lah atau PC kalian. Jangan download virtual mesin dalamnya pakai virtual mesin lagi kayak gue. Jangan. Ini cuman buat cara aja biar biar nggak tabrakan sama OS gue yang pertama gitu. Jadi anggap aja nih ini laptop kalian lah. Tunggu dia lagi registering product. Ini mah nggak butuh license ya, soalnya dia free gitu. Yang player. Kalau yang pro baru dia butuh license. Kalau misalkan nggak mau bayar ya nge-crack. Nggak saya nggak mau ngajarin nge-crack di sini. Jadi saya pakai yang player aja untuk di video ini. Nah ini playernya udah finish. Udah finish aja nggak usah ketik license-nya. Tinggal buka VMware Workstation-nya. Ini ada sini, buka aja, klik 2 kali. Nah, ini pakai yang aja, use VMware Workstation 15 player for free for non-commercial use. Continue. Nah, ini finish. Oke, ini biar enak dilebarin aja. Kayak gini. Nah, oke. Kalau udah sampai sini, nggak usah install lagi, tinggal open aja, open virtual machine. Yang ini, open. Di versi 16 mungkin agak beda ya, tapi cari-cari aja pasti ada kok open virtual machine. Lalu pilih di file folder yang tadi. Kalau tadi gue naruhnya di desktop kan. Silang. Nah, tadi gue naruhnya di desktop. Mana ya di desktop? Di depan layar gitu. Ada file bahan prakteknya.
tunggu, ini nge-lag sih. Soalnya gue pakai OS intern apa? OS virtual gitu, bukan komputer asli. Tunggu ya. Nih bahan praktek ini. Bahan praktek buka aja. Nih size-nya ada 16 giga lebih. Jadi nanti gua bagi aja langsung pakai virtual, pakai hard disk eksternal gua biar nggak ngabisin kuota. Kalau upload kan ngabisin kuota. Ini virtual mesinnya. Jadi di dalam file bahan praktek ini ada folder maksudnya di folder bahan praktek ini ada folder virtual mesin, dibuka aja foldernya. Nah, di sini ada dua virtual mesin, ada klien Windows 7 dan Mikrotik. Nah, di sini pertama yang di open itu Mikrotiknya aja dulu. Mikrotik open, klik 2 kali nih foldernya Mikrotik. Lalu di sini ada Mikrotik ini. Nih, yang lambang kayak gini. Nih, pokoknya tipenya ini nih. Tipenya VMware Virtual Machine Configuration. Nah, ini tinggal open aja. Oke, dia masuk. Okay, this virtual machine appears to be in use. If this virtual machine is not in use, press the Tag Ownership button to obtain ownership of it. Otherwise, press the Cancel button to avoid damaging it. Tag Ownership aja. Kalau ada dialog tadi, Tag Ownership aja. Tadi gue baca soalnya ya, dia salah, takut ada yang salah gitu. Mikrotik, ini udah ada mikrotiknya. Sekarang kita pencet ini home lagi, pencet home, lalu pilih ini open a virtual machine lagi, open a virtual machine, lalu ini balik ke folder virtual machine, lalu ini ada klien Windows 7, buka foldernya. Di sini ada klien Windows 7 yang ini, yang tipe filenya itu VMware Virtual Machine Configuration. Nah, ini diklik, di select, lalu open. Jadi kita di sini cuma tinggal buka Mikrotik Tag Ownership, tinggal buka Mikrotiknya sama klien 7-nya. Jadi nggak usah diinstal lagi. Nah, ini Mikrotiknya coba gue lihat dulu ya di ini settingannya. Pencet ini aja, edit. Nih, select Mikrotiknya, select kayak gini Mikrotiknya. Lalu klik edit virtual machine setting. Nah, di sini ini template-nya udah gua buat sesuai sama spesifikasi laptop kalian. Dan di sini network adapternya pakai NAT. Yang pertama, network adapter kedua pakai LAN segment. Di sini LAN segmentnya belum dibuat ya. Jadi kita buat dulu LAN segmentnya. Ketik yang ini LAN segment, lalu add. Nah, udah kayak gini aja. Namanya LAN segment 1. Oke. Nah, lalu di sini sambungin ke LAN segment 1. Ini diklik, sambungin ke LAN segment 1. Oke. Paham? Lalu udah settingannya kayak gini doang. Network adapter pertama NAT, connect ke internet jadi pakai NAT. Lalu network adapter kedua Mikrotik pakai LAN segment untuk menghubungkan ke klien Windows 7. Oke. Lalu kita lihat select ini klien Windows 7-nya di select, diklik. Lalu klik edit virtual machine settings. Kayak tadi. Lalu di sini spesifikasinya sudah saya tentukan, tentunya dengan template yang sesuai dengan spesifikasi kalian. Lalu di sini network adapternya ada settingan network adapter juga tuh LAN segment. Ketik aja, klik. Nah, di sini LAN segmentnya belum dipilih, pilih aja, diklik, lalu pilih LAN segment 1. Jadi Mikrotik sama Windows 7 itu saling terkoneksi melalui LAN segment 1. Jadi LAN segment 1 itu kayak kabelnya gitu, kabel dari Mikrotik ke Windows 7-nya. Oke. Lalu ya kita tinggal turn on Mikrotiknya, nyalakan. Do you want to allow continue? Oke, ini yes saja.
Oke, nggak apa-apa. This photo machine might have been moved or copied in order to confirm your pictures. Please to know if this photo machine was moved or copied. If you don't know, after I copy it. Oke, ini kalau ada dialog kayak gini, klik aja ini ya, I copy it. I copy it. Biar nanti settingan di di apa ya, virtual machine awal gua yang VMware Workstation Pro itu nggak ikut ke sini. Jadi settingannya biar lebih fresh lagi. Jadi di copy aja. Lalu nah ini mikrotiknya. Tunggu dulu di sini. Di sini buka aja lagi. Di sini buka lagi, di pencet ini logo Windows-nya. Lalu ketik di sini ini udah ada. Tinggal klik aja VMware Workstation 15 Pro-nya lagi. Klik aja lagi nggak apa-apa. Untuk membuka ininya client Windows 7-nya. Lalu select client Windows 7 dan play virtual machine. Play. Oke. Nah, ini I copied it. I copied it. Bukan COVID ya, bukan. Tapi copied. Ya, pronunciation-nya emang sama sih. Oke, ini Windows 7-nya starting. Kita lihat dulu mikrotiknya ya. Ini mikrotiknya login. Oh iya, di sini biar gampang gini loh. Nanti kan remote mikrotiknya pakai Windows. Nah, coba kita balik ke desktop. Kita ke folder bahan prakteknya dulu. Di sini ada Windows-nya kan. Ini Windows 64 bit. Nah, Windows 64 bitnya ini kita buat shortcutnya aja ke layar, ke desktop biar lebih gampang gitu. Klik kanan Windows-nya, lalu ini send to desktop, create shortcut. Nah, nanti dia ada di desktop sini Windows-nya. Jadi lebih gampang kalau mau akses Windows. Ini mikrotiknya. Oke. Oh, ini ada software updates-nya. Ini di install aja nggak apa-apa, dia buat toolnya. Download and install. Tuh. Oke, sambil itu nunggu install. Ini mikrotiknya dikonfig dulu. Buka aja Windows-nya. Ke desktop ya tadi. Ke desktop, lalu Windows-nya dibuka. Setting aja langsung di mikrotiknya di Windows. Tunggu dulu. Mikrotiknya belum kebuka. Agak lemot ya. Maaf. Tunggu, dia lagi update sih, jadi agak lemot. Tapi emang harus diupdate sih VMware tool-nya itu. Kalau ada dialog VMware apa tadi, tool update gitu, update aja. Ini Windows-nya, oke. Ini ya kan. Nah, ini Windows-nya kebuka. Tunggu. Windows-nya udah kebuka. Nah, di sini mikrotiknya kan udah nyala tuh. Jadi dia bakal kedetek mikrotiknya di sini. Ketik aja nightball-nya. Klik nightball-nya nih. Ini ada tulisan nightball. Nightball artinya tetangga gitu. Klik. Nah, di sini mikrotiknya udah kebuka. Mikrotiknya sudah terdeteksi. Pilih yang ini aja, yang paling awal deh, MAC address-nya. Lalu connect.
klik connect. Diklik tadi MAC address-nya ya. Ikutin aja tadi kayak pointer gua di layar ini. Oke, di sini ada license-nya, oke aja. Oke, kita cek dulu ya interface-nya cek. Nah, di sini ada Ether 1, Ether 2. Ether 1-nya itu yang tadi terhubung dengan NAT atau jaringan internet. Ether 2-nya itu yang terhubung sama LAN segmen 1. LAN segmen 1. Nah, LAN segmen 1 itu juga terhubung ke Windows 7 client-nya. Jadi anggap aja LAN segmen satunya ini kayak switch yang menghubungkan, yang jadi konsentrator antara dua device atau lebih gitu. Konsentratornya doang, cuma penghubung atau perantaranya doang gitu. Jadi ya tentu saja switch itu nggak punya IP address karena dia cuma konsentrator doang, cuma penghubung suatu node doang. Misalkan ada 5 komputer, nah itu kan kalau hubunginnya satu-satu point to point dari komputer 1 ke komputer 2, komputer 2 ke komputer 3. Nah, itu kan bakal capek ya. Jadi mending sambungin aja semuanya ke satu perangkat. Nah, perangkat itu namanya switch. Gitu. Makanya switch juga punya IP, dia cuma buat konsentrator doang, cuma buat titik pusatnya doang, titik pusat jaringan, cuma buat pengumpul jaringan gitu doang. Beda ya sama router. Mikrotik ini router loh, mikrotik router. Ini mikrotik itu router. Oke, ini di sini ada Ether 2. Ether 2 di sini kelihatan Ether satunya udah ada koneksi tuh. TX-nya di sini TX-nya udah jalan. Besarin deh biar kelihatan jelas. Sedikit nge-lag ya, maaf. Oke. Sini udah kelihatan kan TX RX-nya ini. TX itu transmit-nya, lalu RX-nya itu receive-nya, atau simpelnya TX itu upload, RX itu download gitu. Jadi dia transmit sama receive datanya udah kelihatan, jadi ini datanya udah berkeliaran di sini ya. Oh, ini udah ada nih Ether satunya. Ether 2-nya maksudnya. Udah ada data. Berarti Windows 7-nya udah jalan gitu. Soalnya Ether 2-nya ini terhubung ke Windows 7 lewat LAN segmen 1. Sekarang lihat IP address-nya, lihat dulu. IP addresses. Di sini ya, IP addresses tadi. Nah, sini ada addressesnya. Nah, ini default configuration. Jadi ini konfigurasi dari phone-nya. Ya, which means ini bakal request IP atau jadi DHCP untuk ini interface yang terjangkau sama internet. Which means itu internet ya. NAT yang tadi yang NAT itu jaringan NAT. Itu kan terhubung sama internet. Jadi dia terhubung sama Ether 1 juga. Nah, jadi Ether 1 otomatis dapat IP dari internet karena dia terhubung langsung dengan jaringan NAT. Nah, ini dihapus saja settingan defaultnya. Maksudnya kita pakai default. Kita setting manual lah. Di sini setting IP address-nya. Klik tambah ini. Lalu di sini ada dialog new address. Di sini IP address-nya itu untuk jaringan dari NAT ke Ether 1 itu pakai IP address 192.168.88.0/24. Nah, lalu Ether apa? Tunggu deh. Saya juga ini sebenarnya agak susah sih jelasinnya. Jadi ini untuk Ether 1 kita pakai DHCP aja deh, DHCP aja dulu. Nggak usah pakai IP address yang statik. Kita pakai IP address statiknya untuk Ether 2 aja ya. Ether 2-nya itu nyambung sama Windows 7. Jadi pakai IP address-nya itu
bebas sebenarnya, tapi di sini di praktek kali ini pakai IP address-nya untuk networknya ini 192.168.10.0/24. Nah, itu aja. Jadi nanti di backloading-nya pakainya 10.1 kayak gini. Tambah, tambah. Lalu ini interface-nya klik yang ini ETA2, ganti ke ETA2, lalu IP address-nya 192.168.10.1. Kenapa titik 1? Kenapa nggak 0? Jadi 0 itu dia namanya net ID, disebutnya net ID. Atau kalau di alamat perumahan itu kayak net ID itu kayak nama desanya gitu. Nama desanya, nama kelurahannya, nama perumahannya gitu. Nama daerahnya gitu. Nah, kalau host ID yang 1 sampai 254 untuk IP kelas C, ini 1 sampai 254 ini itu buat host ID, itu untuk alamat device-nya atau alamat perangkatnya. Jadi kalau ibarat perangkatnya ini rumah, perangkat itu alatnya, kayak komputer, router, switch itu perangkat, perangkat jaringan komputer. Nah, kalau ibaratnya rumah, perangkat itu perangkat kalau diibaratkan kayak rumah, host ID itu kayak alamat lengkapnya gitu, kayak LT/RW-nya berapa, lalu nomor rumahnya berapa gitu. Tapi kalau di IP address simple, cuman host ID doang. Jadi ini nggak bisa dipakai, soalnya ini alamat jaringan. Kayak istilahnya nama desanya gitu. Masa lu pakai nama desa lu di alamat rumah lu gitu, kan nggak make sense. Jadi kalau pakai nomor rumah atau host ID lah ibaratnya. Jadi kalau pakai host ID misalkan 1 bisa ini. Kalau nggak mau 1 bisa juga, bisa 4 bisa, 6 bisa, 7 bisa, terserah. Tapi kalau untuk router biasanya dia pakai host ID pertama atau host ID terakhir, yaitu 1. Host ID terakhir 254. Nah, tapi common-nya itu ya host ID pertama atau 1. Ini untuk router. Routernya kan mikrotik tuh. Nah, di sini interface punya mikrotik, ETA2-nya mikrotik. Jadi dia pakai 10.1. Nah, nantinya IP address 10.1 ini, 10.1 ini, atau lengkapnya 192.168.10.1 ini akan digunakan sebagai gateway untuk klien Windows 7-nya. Ini jangan lupa sertakan prefixnya /24. Oke. Nah, kita coba apply ya. Nanti dia kolom networknya otomatis terisi kalau kita define /24 ini. Tapi emang harus ada /24 nya ini. Sebenarnya bisa pakai slash lain, /25, /27, /28, /16, /30. Tapi karena itu terlalu kompleks, jadi kita pakai yang common aja dulu, yang umum, yaitu /24, yang paling basic lah. Oke, ini networknya kelihatan langsung 10.0. Jadi ini apa tadi? Ini nomor rumah, ibaratnya gitu ya. Ibaratnya ini nomor rumah, ini nama perumahannya atau nama desanya ini. Gitu. Jadi itu identitas gitu, kayak alamat itu kayak identitas gitu. Jadi harus terstruktur gitu. Apply, lalu oke. Nah, sekarang yang DHCP gimana nih? Etos 1 kan nanti pengen pakai DHCP. Ini atau 2 yang tadi kita setting tuh static atau manual. Static itu IP address static itu di settingnya manual kayak tadi. Kita kasih sendiri alamatnya gitu. Define sendiri alamatnya. Tentukan sendiri alamatnya gitu. Kalau IP address dinamik itu dia dapat langsung dari ISP-nya, dari Internet Service Provider. ISP itu Internet Service Provider atau penyedia layanan internet kayak XL, Telkomsel, dan sejenisnya lah. Nah, di sini langsung aja ke DHCP-nya ya. DHCP itu dia kayak kita minta IP dari ISP, kita minta IP dari ISP supaya bisa internetan.
Soalnya kalau kita pakai IP kita sendiri, kita nggak bakal bisa akses internet, soalnya IP-nya itu settingannya beda sama yang di ISP. Tapi kalau kita request pakai DHCP, nanti tinggal ISP yang bagiin, oh ini IP yang ada internetnya gitu. Nah, nanti ISP ISP lah yang bakal ngasihin IP ke kita gitu. Ini tinggal ketik ini aja, menu IP, lalu klik ini DHCP client. Nah, di DHCP client ini tinggal tambah. Nah, di sini pilih interface-nya itu Ethel 1. Ini udah benar nih Ethel 1, jangan Ethel 2 ya. Ethel 2 tadi udah disetting IP-nya. Lalu ini tunggu. Use field DNS, use field NTP. Ini maksudnya apa? Jadi use field DNS itu dia kita bakal dapat DNS dari dari ISP-nya. Ya, which is ini penting lah, DNS itu penting. Kalau kita nggak ada DNS, kita nggak bisa akses, kita nggak bisa ketik www.google.com lalu kebuka Google, nggak bisa. Kita harus ketik IP-nya baru kebuka google.com. Nah, DNS itu untuk mentranslasikan atau mentranslate gitu IP, mentranslate di domain jadi IP. Domain itu kayak ini, nama yang readable sama manusia gitu, yang bisa dimengerti sama manusia, kayak mfacebook.net. Nggak tahu deh itu ada apa enggak, google.com, terus tokopedia.com gitu ya, pokoknya gitu lah yang ada .com atau .id-nya gitu. Nah, itu domain. Jadi domainnya itu nanti ditranslate jadi alamat IP address, lalu baru bisa diakses gitu. Kalau kita ngetik IP address terus di internet kan ribet. Jadi kita ketik DNS-nya, domain name system-nya. Kenapa DNS Google tuh banyak dipakai? Oh, ini udah selesai ya installnya ya. Duh, udah lama banget kayaknya gue ngomong. Ya saja. Tadi install ini udah selesai. Nah, kenapa DNS Google tuh banyak dipakai? Karena kita kalau mau cari apa-apa tuh di Google kan. Jadi Google itu search engine kita, search engine sejuta umat lah. Nah, makanya DNS Google tuh banyak diimplementasikan secara default, diterapkan secara default di banyak browser yang kita pakai, kayak Google Chrome, Opera Mini, apalagi banyak lah, kayak Vivaldi dan yang lain-lain. Pokoknya browser-browser yang biasanya kita akses itu kan pakainya DNS Google. Jadi otomatis DNS Google udah ada di dalam browser itu. Dan jadi dia bakal mengacu ke domain google.com apapun yang kita ketik gitu. Kecuali kalau kita ngetik nama domain. Oke, simpelnya nanti aja dah itu penjelasannya. Pokoknya use field DNS ini wajib. NTP juga ya wajib, ini buat sinkronisasi waktu. Dan add default route ini gak wajib sebenarnya. Add default route ini kita bisa setting manual. Jadi kita pakai manual, pakai no aja ya, no. Jadi nanti kita routing secara manual, nggak pakai otomatis. Kalau mau otomatis pakai yes aja, yes. Tapi kan kita harus ngerti cara routingnya. Jadi pilih no aja, pilih no, lalu apply. Oke. Nah, di sini masih belum enable, masih belum nyala. Klik aja nih, di select, klik, lalu ketik lagi, klik ini tanda centang untuk enable. Nah, dia udah enable dan dia udah bound, statusnya udah bound, berarti udah dapat IP. Ini IP yang diberikan sama ISP. Kita lihat. IP yang diberikan sama ISP itu 192.168.200.128. Nah, untuk melakukan routingnya supaya bisa terhubung ke internet. Nah, ini pasti kalian mikir ini udah terhubung ke internet kan? Belum. Ini belum. Karena kita cuma dapat IP tadi. Kita nggak setting
rutenya, default route-nya itu kita nggak setting. Jadi nanti kita setting routingnya atau default route-nya itu secara manual. Lihat di sini tool, lalu ping. Nah, kita coba ping google.com. Nah, masih time out kan? Nah, stop aja, stop. Kenapa masih time out? Ya karena belum terhubung ke internet. Itu. Kalau mau hubungin ke internet, kita harus setting routingnya dulu. Di sini kita bisa lihat ya, 192.168.201.200.128. Ini IP yang kita dapetin. Nah, untuk melakukan routing, kita butuh IP gateway-nya, IP sebagai IP router-nya gitu loh. IP router yang ada di jaringan ini 192.168.200.0 jaringannya titik 0. Nah, IP kita titik 128 yang ada di jaringan titik 0 ini gitu loh. Nah, jaringan titik 0 dan biasanya kalau di virtualisasi itu biasanya IP host pertama yang bakal jadi IP gateway-nya itu. Nah, IP gateway-nya itu kita bakal gunain untuk setting routing-nya. Default routing-nya itu settingnya pakai gateway, pakai default gateway-nya atau IP router ISP-nya. Jadi untuk mengecek ini kan 192.168.200.128. Nah, jadi IP network-nya itu net ID-nya kan 192.168.200.0 124. Itu IP network-nya, net ID-nya itu. Nah, kalau host ID pertama yang dimana ini gateway-nya itu titik 1, yaitu 192.168.200.1. Jadi kita bakal coba ping titik 1, dia benar apa enggak, kalau itu routernya, kalau itu beneran ada gitu IP-nya dan itu gateway-nya. Maksudnya gini loh, kalau IP-nya beneran ada dan ping-nya berhasil, berarti itu gateway-nya gitu. Jadi kita ping ya 192.168.200.1. Nah, kalau kalian masih bingung tadi pingnya di mana itu? Pingnya di mana? Nah, pingnya di sini. Bukannya gini, di tool ini, lihat tool ini kan tool. Nah, ini kan ada tool nih yang ikonnya kayak perkakas gitu. Lalu klik aja. Nah, di sini ada cari ke bawah, di sini ada ping. Di bawah paket sniffer ada ping. Nah, ping ini diklik, nanti kebuka dialog ping kayak gini. Ini dialog pingnya. Aduh, kegedean, kecilin aja lah ya. Oke. Kita coba ping IP ini, IP gateway-nya. Kalau di virtualisasi biasanya host pertama yaitu titik 1, 192.168.200.1. Oke, enter aja. Couldn't start. Interface needs to be specified for ALP ping. Oh, ini interface-nya. Oh, ini tadi gua kepencet ALP ping ya. Enggak. Ini uncentang lah. Jangan pakai ALP ping. Ini start aja. Nah, oke, di sini nggak time out ya. Di sini ini reply. Tuh reply size-nya ada 50 berarti ini reply. TTL-nya 128 ya normal lah. Dan koneksinya wadaw, cepet banget ya pingnya. Oke, di stop aja. Nah, berarti udah ketebak nih. Ini gateway-nya itu titik 1. Kenapa titik 1 ya? Coba aja ping yang lain. Kita ping titik 2. Start. Oke. Masih dapat titik 2. Ya karena titik 2 itu kalau di virtualisasi itu titik 2 itu nyambung sama komputer kita. Nyambung sama komputer yang kita pakai. Gitu. Nah, coba kita pilih ini deh titik 3. Pasti nggak bisa. Start. Nah, time out. Dia bakal time out. Kalau titik 1 itu gateway-nya, titik 2
itu PC kita atau laptop kita. Nah, kalau titik 3 sampai seterusnya itu belum dipakai, IP-nya belum terpakai. Itu kalau jaringan NAT di virtualisasi kayak gitu biasanya. Start. Nah, nggak bisa kan time out semua. Ini time out semua nih. Mau 5, mau berapa gitu time out. Yang bisa cuma 1, 2, sama ini IP kita sendiri 128. Kita nge-ping IP kita sendiri coba. 128 untuk testing. Nah, benar. Bisa kan? Iyalah, ping perangkat sendiri gitu. Oke. Jadi di sini ketebak ya, beneran IP-nya itu titik 1, IP gateway-nya. IP gateway-nya maksud gua. Oke, langsung aja kita setting routingnya di sini IP. Lalu eh, klik ini ke bawah-bawah, bawah. Di sini di bawah pool ada roots. Nah, di sini roots-nya tambahin aja. Wait. Tuh. Nah, di sini sebenarnya udah ada rootnya ya. Yang tadi loh. Ini settingan defaultnya kayaknya. Enggak, belum deh. Belum kayaknya. Oke, kita tambahin. Lalu di sini destination address-nya ini nggak apa-apa. Ini 000 aja, jangan dihapus. Ini destination address-nya kita pilih kayak ini 00000 slash 0. Kenapa gini? Karena ini mengidentifikasikan internet. Jadi 000.0.0.0 slash 0 itu IP internet. Maksudnya itu kita mengarah ke internet gitu. Kalau kita define IP address-nya kayak gini. Jadi ini maksudnya semua IP atau semua IP yang ada di internet sebagai tujuannya. Jadi tujuannya bukan cuma satu IP address, bisa ke IP address yang lain gitu. Nah, gateway-nya kita setting ini tanda panahnya nih. Tanda panahnya dipencet. Nanti dia ada muncul gateway-nya gini, settingan gateway. Ini dihapus. Masa gateway 000? Bukan gateway, bukan 000. Kalau gateway-nya pakainya yang tadi, yang IP host pertama dari jaringan yang tadi kita identifikasikan, yaitu yang terhubung dengan Ether 1 di perangkat mikrotik kita. Nih, Ether 1 IP-nya kan ini. Nah, jaringan berarti 200.0. Nah, IP host pertamanya berarti 200.1. Ya, kita masukin aja IP-nya. Ini ke bawahnya. Aduh, kepencet mulu, Pak. Ini mouse-nya jelek banget sih. Gak tau udah kenapa. Mungkin yang palsu gue belinya. Oke, di sini gateway-nya kita lihat ini 192.168.200 titik host pertama, yaitu 1. Nah, gateway itu nggak pakai slash, nggak pakai prefix gitu settingannya kalau di mikrotik. Nah, jadi kita kayak gini aja, udah setting gateway-nya gini aja. Nggak ada slash-slashan, nggak ada gateway, nggak ada. Kayak gini. Lalu kita cek gateway. Ini nggak wajib sih. Ini nggak wajib, cuman buat ngecek aja gitu. Kita terhubung apa enggak sama gateway-nya. Karena kalau kita nggak terhubung sama gateway-nya, ya kita nggak bisa masukin gateway yang ini. Tapi karena tadi udah dicek, udah di ping tadi kan. Tadi 200.1 udah di ping. Jadi ya gateway-nya udah benar berarti. Udah terkoneksi. Jadi nggak usah dicek lagi lah. Ribet gitu. Ya udah, kita terakhir tuh tinggal define ini doang. Tinggal tentukan distance-nya. Distance. Untuk default root itu kalau di Cisco distance-nya 0. Koreksi kalau nggak salah ya, kalau nggak salah koreksi. Tapi seingat gua kalau di Cisco itu distance-nya 0. Tapi kalau di Mikrotik nggak bisa pakai distance 0. Kita pakai distance-nya 1. Ini tanda panahnya tinggal diklik aja, tanda panahnya klik. Nanti dia muncul option buat ngisi distance-nya. Nah, distance-nya kita pilih 1. Distance itu apa? Ini distance itu prioritas. Di sini kan routingnya bukan cuma ke default route ini doang, ke arah internet doang. Routingnya bukan cuma ke arah internet doang. Nanti ada routing yang lain misalkan. Nah, ini untuk memprioritaskan. Jadi, prioritas routing kita itu ke internet pertama. Jadi, makin kecil distance-nya, makin diprioritaskan
routingnya itu. Pokoknya untuk internet distance-nya kalau di MikroTik satu lah, satu untuk memprioritaskan terhubung ke internet. Lalu apply, kayak gini doang settingnya. Apply, oke. Sip, ini udah selesai, kita silang, oke. Ini gak usah lah ya, biar kita bisa lihat IP-nya itu. Jadi taruh sini aja. Nah, ini udah terhubung ke internet, nih. Coba kita ke tool, ping. Nah, coba ping google.com ya. google.com. Start. Oke. It's time out. Kenapa time out ya? Coba kita stop dulu. Wait. Interface-nya kita tuh atau satu. Dan stop. Masih time out. Lalu apa masalahnya ini? Oke. Kalau ini time out, tadi kita juga tahu kalau ada IP titik 2, bukan cuma titik 1, ada titik 2 juga. Jadi terkadang ini suka ketukar nih. Jadi kadang-kadang ada yang gateway-nya itu titik 1, ada yang gateway-nya itu titik 2. Jadi kalau di virtualisasi gitu, kadang suka ketukar-tukar. Jadi ini kalau kita time out berarti gateway-nya bukan titik 1, gateway-nya itu titik 2. Karena tadi kita ping titik 2-nya itu berhasil ya kan? Nih, nonton 200.2 berhasil. Nah, berarti gateway-nya tuh titik 2. Titik satu juga berhasil. Berhasil emang. Tapi pas kita routing pakai titik 1 tadi, ini hasilnya nggak bisa ping google.com, nggak bisa ping ke internet. Jadi berarti kita coba sekarang gateway-nya diubah jadi titik 2. Ubah lagi di sini di IP. Lalu tadi ke bawah ada roots, di bawahnya pool ada roots. Nah, di sini settingan yang tadi dibuka, settingan default rootnya dibuka. Oh, ini ada yang distance-nya 0 nih. Gua nggak tahu deh. Tapi kalau default apa? Kalau distance untuk ke internet itu pakainya 1. Nggak tahu kenapa nggak bisa 0 gitu. Nah, ini settingan yang apa? Settingan routing ke internet yang mana? Ya, lihat aja di sini, lihat destination address-nya. Lihat aja destination address-nya di sini ada yang 0000 kan. Nah, ini berarti ke internet nih. Jadi klik aja, lalu ya klik 2 kali aja lah, klik 2 kali. Nanti kebuka dialognya. Ini dialognya rute 0000 alias internet. Nah, ini gateway-nya kita ubah jadi titik 2. Karena titik 1 nggak bisa tadi, udah dicoba ya. Jadi coba-coba aja antara 1 sama 2 gitu kalau di virtualisasi. Apply. Oke, di sini udah. Pingnya udah. Coba kita ping google.com ya. Di pingnya nih. Ini tadi dialog pingnya belum gua exit, jadi ya masih ada gitu. Tinggal ping google.com. Oke, di sini udah terhubung TTL tuh. Udah ada TTL-nya, lalu reply size-nya udah ada. TTL ini kayak lompatan hop-nya gitu. Ya sebenarnya gue juga nggak terlalu ngerti sih TTL ini apa, karena belum gue pelajarin gitu. Gue cuma tahu reply size sama time-nya aja. Time-nya ini ya latency-nya kayak lu main Mobile Legend gitu, ping-nya berapa ms gitu. Nah, ini latency-nya atau waktu apa, jarak waktu yang gimana ya? Ini waktu terkirim paketnya gitu. Jadi paketnya ini dari sini ke tujuan butuh berapa lama waktu biar sampai terkirim di sono. Ibaratnya kayak delay. Di sini delaynya kecil banget. Rata-rata cuma paling 50 ms. Ms itu millisecond. 50 millisecond. Millisecond tuh berapanya second ya? Itu kayak 0,000 berapa gitu, berapanya detik gitu. Jadi itu kayak nggak ada delay gitu, kayak nggak terasa delaynya, padahal ada delaynya, cuman nggak terasa. Even if your ping was ini 20 ms,
Ya itu emang nggak kerasa kan delaynya, tapi sebenarnya tuh ada delaynya. Cuman kita nggak kerasa aja karena cepet banget gitu delaynya. Internet itu cepet banget. Du, tadi ini cuman apa? Virtualisasi doang, udah cepet. Apalagi pakai fiber optic. Wah, mantap. Bisa pingnya bisa sampai eh, kalau nggak salah 5 ms, 4 ms. Ya, itu keren sih. Ya mau gimana lagi itu kan kecepatan cahaya. Jadi emang cepet banget kecepatan cahaya. Kalau nggak salah kecepatan cahaya itu muterin bumi cuman butuh waktu beberapa detik gitu dong. Beberapa detik doang, nggak sampai semenit kayaknya sih. Se Setahu gua. Soto aja sih. Udah pokoknya gitulah. Stop aja. Pingnya stop. Lalu ya that's good. Ini udah semua. Udah terhubung ke Google, udah terhubung ke internet, tapi kliennya Windows 7-nya belum terhubung ke internet. Jadi kita setting untuk kliennya dulu. Kita ke klien Windows 7. Windows 7-nya. Oke, kalau mau lihat betapa betapa anehnya gue ini. Gue gue pakai komputer. Ini komputer gue nih, komputer gue komputer utama gue. Ini OS virtual, ini komputer virtual gue. Nah, di dalam komputer virtual gue tuh ada komputer virtual lagi. Ini kayak triple OS gitu. Ini gue perbesar dulu deh, full screen. Nah, kayak OS-nya tuh 3 lapis gitu. Ini gue di dalam virtual mesin, di dalamnya ada virtual mesin lagi gitu. Ya, gimana lagi mau gimana lagi kan buat praktekin gitu biar kalian tahu. Kayak gini aja lah. Oke, this good. Oke, sekarang ke kliennya ya, Windows 7. Ini udah di klien Windows 7 ya. Tadi Mikrotik. Tadi ini settingan Winbox ini. Ini klien Windows 7. Nah, di sini kita klik icon ini, klik icon yang ini, yang ada tampilan ini. Biar nggak susah gini deh. Gini aja deh. Di Windows ini klik start aja, klik start. Lalu search program control panel. Control panel ini. Buka control panelnya lalu ke network and internet. Lalu ke network and sharing center. Nah, di sini klik change adapter settings. Adapter settings. Lalu di sini ada local area connection, diklik aja 2 kali. Nah, lalu klik properties. Nah, oke. Di sini kita klik IP version 4, Internet Protocol version 4. Nah, ini klik 2 kali aja atau klik ya properties sama aja. Ini klik aja pokoknya 2 kali. IP version 4 yang ini. Nah, di sini nanti ada settingan IP address-nya. Kita nggak bakal pakai DHCP, kita pakai IP address manual. Pakai use the following IP address. Oke. Lalu IP address-nya ini kita define 192.168 berapa yo? Apa? 200? Bukan. 10. 200 itu jaringan atau IP address jaringan antara Ether 1 mikrotik kita ke NAT atau ke internet gitu. Nah, kalau dari mikrotik ke Windows 7 client-nya ini terhubungnya kan pakai LAN segmen 1. Nah, LAN segmen satunya itu IP jaringannya itu 192.168.10.0. Nah, titik 10.0 kan. Nah, tadi titik satunya udah dipakai buat IP mikrotiknya. IP mikrotiknya yang IP Ether 2-nya itu, IP Ether 2 mikrotiknya. Nggak percaya, lihat deh nih. Let's see. Weh, waduh, gawat. Gak sedikit bingung nih. Pokoknya nih, Winbox. Nih, ini Ether 2 nih ya, Ether 2 10.1 ya kan. Nah, jadi di sini nggak bisa pakai 10.1. Kita pakai yang lain.
kita pakai 10.2 bisa, 10.3 bisa, 4 bisa. Di sini pakai 10.2 aja lah biar gampang. Lalu ini subnet masknya tinggal diklik aja, nanti muncul otomatis dia. Ini /24 ya, /24 subnet masknya kayak gini. /24 subnet masknya kayak gini, triple 255. Gue nyebutnya triple 255 aja biar gampang. Triple 255 karena ada 3, lalu sama 0. Terakhir 0. Nah, gateway-nya itu apa? Gateway-nya itu IP router. IP router yang terjangkau sama network kita. Network kita ini kan 10.0. Nah, berarti IP router-nya yang ini mikrotik kan router. Nih. Ini mikrotik. IP router-nya tuh IP mikrotik yang ini. Ether 2 yang terjangkau sama jaringan kita tuh. 10.0. Dia kan 10.0 juga. 10.1. Berarti dia jaringannya 10.0. Berarti terjangkau sama ini. Oke. Jadi kita pakai IP 10.1 untuk gateway-nya. 192.168.10.1. Oke, gitu doang. Untuk DNS, nah ini agak krusial nih. Untuk DNS ini kita pakai ini aja. 192.168.10.1 samain aja kayak gateway-nya. Tapi terkadang ini nggak work, terkadang ini nggak berhasil gitu. Jadi kita pakainya ini aja 192.168. IP gateway NAT-nya. IP gateway NAT-nya tadi yang hostnya kedua itu loh, yang tadi kita coba host 1 nggak bisa, berarti host kedua nih, titik 2. Tadi apa titik 2, ayo kita lihat lagi kalau lupa. Ini titik 2 nih, gateway-nya ya, di root switch. Nih, 192.168.200.2. Ini kan gateway NAT-nya yang ada di NAT, yang ada di internet. Nah, kita pakai ini aja buat DNS-nya gitu. Buat DNS servernya. 192.168.200.2. Nah, sama kayak inilah gateway routing default tadi, gateway default rootnya 200.2. Oke, that's finished. Oke. Lalu oke. Close. Kita bakal coba, ini udah terhubung ke internet belum sih? Oke, kita nggak tahu ya ini udah hubungan internet atau belum. Coba aja dulu. Buka CMD. Kalau gue sih bukanya gini. Nah, udah ada itu CMD. Gampang nggak buka CMD doang? Oke, tinggal ping google.com. Oke, ini masih loading. Oke, gue coba ping ini dulu ya, ping IP mikrotiknya yang Ether 2. Nyambung apa enggak nih? No, nyambung. Coba berarti ping google.com nyambung dong. Harusnya. Kalau nggak nyambung, masih jangan nyambung gini, ya udah, ubah aja DNS-nya ubah. DNS-nya ubah lagi. Tadi klik kanan, properties. Nih di sini IP version 4. Nah, ini yang tadi DNS-nya 202. Ini nggak bisa nih DNS ini. Ya udah kita pakai DNS yang ini aja kalau nggak bisa. 10.1. Samain aja kayak gateway dia nih. 10.1 ya kan? Samain aja nggak apa-apa. Kalau di mikrotik biasanya bisa. Tapi kalau ini masih aja nggak bisa, ya nanti ada opsi ketiga lagi. Oke. Nah, kita coba pin google.com. Atas google.com. Yes. Wait. Tunggu. Oke, ini nggak bisa ya. Nggak bisa. DNS-nya still doesn't work. Nggak bisa juga. Ya udah, kalau nggak bisa, opsi terakhir tuh ini. Opsi terakhir nih. Ini the last option. Nih. The last option itu opsi terakhirnya itu, oh iya, kenapa nggak bisa, gue baru nyadar cu. Bukan DNS-nya, bukan.
DNS-nya 10.1 harusnya udah bisa. Soalnya kita tadi setting ada pure DNS kan, pure DNS gitu di settingan DHCP Mikotiknya, ya udah harusnya udah bisa pakai samain kayak gini, samain sama gateway yang ini. Tuh. Coba kita lihat di Mikotiknya, kayaknya masalahnya di Mikotiknya ini. Ini gue bikin case kayak gini supaya kalian belajar ya, gimana cara problem solving itu gimana. IP, di IP tadi ada yang belum disetting, firewallnya belum disetting. Settingnya gini di IP firewall. Nah di sini belum disetting nih, plus plus. Lalu setting ininya chainnya forward, benar, chainnya forward. Lalu source addressnya nggak pakai source address, nggak pakai source address, pakai destination address. Destination addressnya itu ini, aduh, destination addressnya itu 0.0.0.0 ya, kayak tadi sama, destination addressnya sama 0000 gitu, source 0 alias internet gitu. Ini internet, represent internet. Chainnya kayaknya bukan forward deh. Ini gue salah firewall kayaknya. Maaf, disiang dulu. Harusnya bukan di Virtuos. Ini kan firewall ada banyak tuh, ada Virtuos, ada NAT, ada Mango, ada WoW, ada Service. Nah tadi gue lupa tuh, harusnya bukan Virtuos. Karena settingan tadi gue lihat beda gitu. Harusnya itu NAT. Karena kita pakai NAT untuk terhubung ke internet gitu. Nah sini di NAT ini, jadi ingetin ya, IP, lalu firewall, membuka dialog kayak gini, lalu NAT, jangan Virtuos. Tadi gue salah, NAT. Lalu klik tombol plus. Di sini chainnya itu pakai chain source NAT atau narasumber. Ya udah kayak gini aja, source NAT, SLC NAT. Lalu di sini destination address-nya define kayak gini, 0000 alias internet. Boleh tambahin slash, kalau enggak kayaknya juga nggak masalah, kayak gini aja. Kalau di sini nggak apa-apa. Lalu out interface-nya itu kita pilih Ether 1 karena Ether 1 yang terhubung sama NAT. Kalau Ether 2 kan terhubungnya sama klien Windows 7 ya, yang dimana perantaranya itu LAN segmen 1. Kalau yang terhubung sama NAT itu Ether 1. Jadi kita pilih out interface Ether 1. Oke, cuman itu kayaknya. Lalu ke action. Wait. Ngelag. Action, kita pilih actionnya itu masquerade. Ini kan actionnya accept. Actionnya kan ini accept. Nah ini ganti. Jadi masquerade. Atau disamarkan. Jadi IP-nya disamarkan gitu. IP lokal disamarkan jadi IP public. Supaya bisa akses internet gitu. Apply. Wait, it's gonna be lagging. Oke, ini karena lag banget, jadi gua hapusin dulu deh. Terus ini apply ya, masquerade, oke, ini udah, firewallnya gini doang, NAT doang. Oke, sekarang kalau udah, kita coba ya ke Windows-nya lagi, sini Windows, the 7, lalu klik Internet Protocol version 4. Ini ya udah benar ya kayak gini. Oke, kita oke. Tadi nggak usah klik Internet Protocol version 4 harusnya. Langsung aja tes di sini. Maaf, tes aja langsung di pingnya ini. Ping google.com. Okay, there is a ping problem too. Ping request couldn't find host google.com. Coba gua ping ini ya, IP gateway NAT-nya. 88 lagi 200 juga. Belum bisa. Ada apa nih? Kenapa belum bisa? Kita lihat lagi. Ini 128 bisa nggak? 128 bisa. Ini IP Ether 1 Mikotiknya.
128 bisa, berarti masalahnya di 200.2. Dia nggak bisa di ping dari sini. Coba kita lihat lagi ya. Masalahnya itu ada di mana? Lihatnya di inboxnya. Ini root listnya udah di setting. Lalu firewall juga udah di setting. Tunggu, IP firewall agak susah sih kalau pakai GUI. Sini advance. Oke. Mungkin ini destination address-nya harus dikasih ini yang tadi /0 kayaknya soalnya gue ada lupa ini, maaf. Apply. Oke. Coba enter, ping lagi, ping. Oke, sip. 202 udah bisa otomatis. Ke Google juga udah bisa. Kalau nggak percaya, coba nih google.com. Oh, masih gagal pak. Ping request couldn't find host google.com. Berarti masalahnya di DNS kayaknya. Di DNS. DNS-nya ini nggak bisa pakai ini yang coba lihat, nggak bisa pakai 10.1. Kita ganti lagi kayak tadi ya, 202 alias gateway NAT-nya. Coba kayak gini bisa nggak? Google.com. Wes bisa. Oke, berarti untuk DNS-nya kita pakainya itu harusnya gateway NAT-nya. Gateway NAT-nya itu 200.2 yang tadi kita cari-cari tuh. Ini 200.1 apa 200.2 nih yang jadi gateway NAT-nya. Ternyata kedua. Ya udah, buat gateway routing sama buat DNS itu pakainya 200.2 IP-nya. Baru nyambung ke google.com gitu. Oke, kita buat test speed. Ini test speed-nya itu kita download dulu speed testnya karena belum di download lagi, belum diinstal. Di download udah sih, diinstal belum. Ada di folder download kalau salah. Mana ya? Nih speed test by Okla. Aduh, instalan gue banyak banget ya. Oke, aduh. Kita ya. Mau minum dulu. Enak. Oke, next. Installing speed test by Okla. Next, oke. Mungkin nanti kalian nonton videonya ini di download dulu ya, biar kuotanya hemat gitu. Karena ini videonya bakal panjang. Gue tahu videonya bakal panjang. Jadi mohon maaf, ini videonya nggak gue edit ya karena waktu gue dikit ya. Lagi sibuk banyak tugas gitu, sama nanti juga ada project. Nggak tahu ada project apa, udah amat. Yang penting nggak ada waktu gitu buat edit. Jadi ya semoga betah lah nontonnya pakai video ini aja. Nanti gue juga bakal bahas kok pas kita ketemu. Ini tonton aja dulu, nggak apa-apa. Gue rekomendasiin di download dulu. Download di YouTube tuh. Nanti videonya gue upload di YouTube. Nah, download aja dulu, download. Habis itu tonton. Tapi gue saranin downloadnya di resolusi 720p minimal. Jangan 480, minimal 720p. Kenapa? Soalnya biar teksnya itu kelihatan semua. Teksnya kelihatan dengan jelas. Kalau resolusinya 480p, nanti teks-teks yang ada di sini nggak kelihatan dengan jelas dong. Otomatis bakal salah nantinya. Jadi ya tontonnya di atas 720p atau 720p. Jadi tinggal finish, launch speed test by Okla-nya. Biasanya kita pakai webcam. Kalau pakai web itu banyak iklannya. Nanti gua kasih ini aja aplikasinya, speed test by Okla. Yang aplikasi. Nah, modelnya kayak gini nih. Modelnya kayak gini. Tinggal speed test aja, tinggal go. Jadi dia nggak perlu buka web lagi. Nanti ada iklannya kalau buka web gitu. Oke, di sini internetnya ya gue pakai Bayu soalnya sih.
Gue pakai internet Bayu unlimited, speed maksimalnya 1,5 Mbps, jadi speednya bakal kecil banget kalau dites di sini. Jadi gue nggak bisa batasin 10 Mbps sesuai sama di assignment Google Classroom-nya. Kan assignment di Google Classroom disuruhnya batasin apa bandwidth-nya sampai 10 Mbps buat klien, tiap klien gitu. Nah, gue nggak bisa tuh setting kayak gitu karena speed internet gue aja itu di bawah 1,5 Mbps. Jadi gue nggak bisa setting segitu. Jadi gue bakal pakai settingan lain aja untuk di Mikotik ini. Mikotiknya nih, coba. Maaf ya, bahasanya agak campur-campur biasa. Soalnya gue juga bingung tahu selain temen gue ini yang nonton, selain teman saya yang nonton nih, yang nonton siapa lagi gitu. Takutnya ada orang lain gitu yang nonton. Gak tahu udah pokoknya ya gitu lah. Agak aneh emang gue. Oke, sekarang uh, kita setting untuk uh, apa bandwidth, limit bandwidth ya, atau simple queue namanya. Di Mikotic ada nih queues. Kalau di Cisco namanya uh, apa tuh ya namanya speed, kalau nggak salah cuman speed, ketik speed, nah, lalu bandwidthnya di define, udah gitu doang. Simple kalau di Cisco. Di Cisco nggak bisa bikin Q3. Nah itu dia untung apa kelebihan pakai Mikotic. Simple queue-nya itu bisa lebih kompleks daripada Cisco, atau pembagian bandwidth-nya bisa lebih kompleks daripada Cisco gitu. Coba kita buka di sini. Di sini ada icon pohon, terus ada tulisannya queues. Queues. Ini dibacanya queues ya. Queues. Gak tahu sih, kayaknya dibacanya queues. Coba tadi kalau salah koreksi aja. Eh, di Google Translate coba cari aja. Ketik aja queues, nanti bunyinya apa. Kalau nggak salah dibacanya queues gitu. Queues. Nah, lalu nanti ada ini silang dulu ya, silang firewall-nya. Ini wordlist juga silang. Biar nggak ribetin. Oke, ini simple, minimalis. Jadi cuma ada dialog queue list. Nah, dialog queue listnya ini udah muncul. Kita tinggal pencet tanda tambah. Kita pakai simple queue aja soalnya. Gak usah pakai yang ribet-ribet kayak queue3, queue types, interface queues. Gak usah. Kita pakai simple queue aja yang simple. Kayak di Cisco, simple. Oke, add. Tinggal klik add nih. Lalu di sini ada name Q1. Waduh, udah mulai pusing kan liatnya. Ini pada baru simple queue, tapi udah pusing ya. Sama gue juga pusing sih sebenarnya. Nah, kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama belajar. Di sini ada dialog lagi new simple queue. Kalau kita pencet tanda tambah ini tadi new simple queue. Nah ini kita setting Kita setting di general aja. Tunggu, ini kegedean pak. Kecilin. Oh emang gede ya settingannya. Mungkin emang gede segini kalau. Nah ini cuman ini settingan di general aja. Yang lain advance statistik, traffic, total, storage statistik nggak usah. Di general aja dulu. General di umumnya dulu. Di sini ada name-nya. Name-nya bebas. Nggak bakal ngaruh ke konfigurasi. Pakai Q1 aja lah nggak apa-apa. Biar nggak ribet. Targetnya itu apa? Targetnya itu IP kliennya. IP kliennya berapa? Sini lihat IP klien gua. Ini klien Windows 7. IP-nya berapa? Itu. Tadi kita setting kan IP-nya tapi lupa, ya udah tinggal IP config. Ini IP-nya 192.168.10.2. Udah, setting aja di situ. .10.2. Wait, aduh agak pusing nih. Nah ini targetnya 192.168.10.2. Oke, ini targetnya gini aja. Destination-nya perlu nggak? Ya biar aman perlu lah. Destination-nya internet lah. Atau nggak usah kali ya? Nggak usah dulu, coba bisa kayaknya. Kalau nggak salah bisa, kalau nggak di define destination. Pokoknya ada targetnya gitu. Targetnya ada 10.2. Nah, max limit itu dia sama sama ini target upload, target download. Itu kan ada max limit. Max limitnya itu maksimal bandwidth yang bisa kita dapetin. Kalau burst limit, burst threshold itu nanti aja, gak usah disetting dulu, pakai default dulu.
Kita belajar yang max limitnya dulu. Max limit itu settingan bandwidth terbesar yang bisa kita dapatkan, yang bisa klien dapatkan. Di Classroom disebutnya 10 Mbps kan. Nah di sini kan internet gua nggak sampai 1,5 Mbps gitu, nggak lebih dari itu. Jadi ya kita pakai yang lebih rendah dari 1,5 lah. Di sini coba target uploadnya kita setting di 256 kbps. Oke. For your information, 256 kbps itu setara sama 0,256 Mbps. 0,25 Mbps. Tuh, itu simpelnya sih. Jadi itu di bawah 1,5 Mbps, di bawah 1,5 Mbps ya, atau di bawah koneksi internet gua. Lalu downloadnya samain aja, 256 kbps. Oke, apply aja. Gini doang settingnya, tinggal apply, oke. Sip. Queue-nya udah ada. Kita coba speed test lagi di ininya, di Windows 7-nya. Speed test, go. Kita coba speed test lagi. Nah, dia nggak bakal lebih dari 0,25 Mbps karena mentoknya di situ di 0,52 Mbps. Mau download ataupun uploadnya kan tadi sama ya dengan download uploadnya gitu. Kita eksperimen aja di sini. Nah, lihat pas dia naik lebih dari 0,25 dia bakal ketahan tuh. Dia bakal ketahan dan dia nggak bakal naik lebih dari 0,25 Mbps gitu bandwidth-nya. Oke, 0,19 ya, 0,20, 0,2. Jadi bukan 0,25. Oke, ini lebih kecil daripada 0,25 Mbps. Jadi batas maksimalnya tuh 0,25 Mbps. Coba kita naikin batasnya sampai 0,5 Mbps. Batasnya kita naikin ya. Kita eksperimen aja di sini. Ini Q-nya di otak-atik lagi, diklik 2 kali. Nah, klik 2 kali. Lalu di sini kita setting target uploadnya di 0,5 Mbps. Nah, target downloadnya kita setting di yang tadi aja 0,25 Mbps karena tadi downloadnya lebih rendah ya. Nah, ini settingan downloadnya masih yang tadi 0,25, lalu settingan uploadnya gue naikin sampai 0,5 Mbps. Coba apply. Nanti dia bakal berubah apa enggak? Oops. Oke nih. Oke, tinggal go. Let's see. Oke, ini buat downloadnya tadi masih sama di 0,25 Mbps. Jadi dia nggak bakal lebih dari itu. Nah, untuk uploadnya tadi gue naikin sampai 0,5 Mbps. Coba kita lihat di uploadnya. Nah, lihat kan? Bisa lebih dari 0,25 karena gue setting uploadnya itu di 0,5 Mbps gitu. Ya untuk yang satu ini kalian harus yang penting kalian bisa matematika basic lah, udah ngerti ginian. Oke, itu semua dari gue. Ini udah selesai kayak gini doang, setting internet, setting bandwidth limit atau simple queue gitu. Nah, untuk video kali ini ya sampai sini dulu. Nanti kita bakal zoom bareng mungkin untuk video aslinya yang bakal kita upload di Google Classroom versinya, dan bukan pakai internet gue. Soalnya internet gue itu maksimal 1,5 Mbps, jadi nggak bisa tuh. Makanya nanti yang lain juga harus kolaborasi. Jadi yang lain tuh bisa backup gitu. Yang internetnya cepat, lebih cepat daripada 10 Mbps, nanti bisa ya nyumbang kuota lah buat ini buat nyoba-nyoba yang limitnya itu sampai 10 Mbps gitu loh. Ya, sekian dari gua. Oke, kalau selesai praktek ini dihapus, lalu di shutdown. Cara shutdown mikrotiknya, klik tool, lalu bukan tuh, saya salah. Harusnya klik sistem ini yang gambar gerigi sistem, lalu shutdown di bawah script ada shutdown, yes, sistem shutdown.
Di sini gue nggak jelasin tentang ini ya, tentang permission yang ada di Mikotik, lalu tentang hostname dan yang lain-lain yang sebenarnya itu udah dijelaskan sama Pak Tawan. Ya karena ini videonya nggak bisa lama-lama banget gitu, kasihan kan buat yang nonton gitu. Jadi ya segini aja dulu yang saya jelaskan. Ini silang, lalu ini Windows Windows 7-nya matiin juga, shutdown. Oke, dah prakteknya hari ini udah selesai. Oke, buat yang udah nonton sampai terakhir, makasih banyak udah memperhatikan. Dan buat yang mau tanya-tanya ya silakan tanya aja gue di WhatsApp. Oh iya, kalau penonton yang bukan kelompok yang bukan kelompok belajar saya, ada kelompok di sekolah saya ya, kalian ini aja. Kalau mau tanya-tanya ya di sini aja. Konsultasi itu. Enggak konsultasi juga sih, saya juga masih belajar soalnya. Ya kalau mau tanya yang seenggaknya gue paham gitu bisa di sini. Jangan WhatsApp deh. Jangan. Instagram aja. Enggak, gue nggak mau ngasih nomor gue, takut di spam. Kagak. Kalau Instagram is okay lah. Instagram at @sahlan_wijaya di sini. Instagram @sahlan_wijaya. Oke, tanya aja di DM gue @sahlan_wijaya. Oke, sekian dari gue. Sehat selalu untuk teman-teman gue dan semuanya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini gue stop record ya. Bye bye.